البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Namun sebelumnya kita hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa melakukan ibadah rutinitas kita dalam setahun sekali, yaitu puasa Ramadan. Yang mana puasa Ramadan adalah puasa yang penuh dengan barakah dan penuh dengan keistimewaan dan penuh dengan pahala. Oleh karena itu upayakan niat-niat kita murni karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam puasa maupun di dalam mengerjakan qiyamul lail, yaitu salat tarawih, karena jaminannya bukan sembarangan. Jaminannya orang-orang yang puasa Ramadan dalam rangka mengharapkan wajah Allah dan beriman kepada Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa Ramadan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niscaya Allah taala akan apa? Mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang berikutnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan bahwasanya jangan sampai kita semuanya melaksanakan atau mengerjakannya karena gengsi, karena takut atau karena malu, tapi upayakan karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin itu adalah ibadah yang nanti dengan keyakinan yang benar tersebut justru seorang hamba akan diberikan pahala yang besar. Namun kalau orang itu puasa kemudian salat tarawih sebabnya karena takut untuk digunjing, takut untuk dimaki, atau karena mengharapkan pujian manusia, atau puasa karena biar dibilang kuat badannya atau yang semisalnya, itu semuanya tentunya amalan yang sia-sia yang harus kita hindari. Jadi kita semuanya ketika beribadah, baik itu puasa Ramadan atau yang lainnya, murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah ditetapkan dalam ibadah tersebut. Kemudian perlu diperhatikan di dalam ibadah puasa Ramadan tentunya ada amalan ibadah yang lainnya. Di antaranya adalah makan sahur dan berbuka. Yang mana makan sahur itu justru yang afdal diakhirkan. Adapun berbuka puasa yang afdal dicepatkan atau disegerakan. Dalam artian ketika makan sahur, dia barakallahu fikum, makan sahur tersebut dalam keadaan waktu jarak antara dia makan sahur dengan fajr shadiq atau dengan salat subuh atau istilahnya masuk waktu salat subuh itu dekat, semakin bagus. Namun jangan gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa, jangan keburu-buru. Bukan berarti kita barakallahu fikum waktunya mepet sekali, tidak. Namun semakin jarak antara dia makan sahur dengan salat subuh tersebut dekat, itu semakin bagus. Cuman bukan berarti apa? Bukan berarti kita harus tergesa-gesa, enggak. Semuanya disiapkan, semuanya sudah tersedia, ya sesuai dengan apa yang Allah taala berikan berupa kecukupan yang ada. Kemudian untuk buka puasa itu afdalnya disegerakan. Karena apa? Karena
senantiasa sekelompok kaum itu dalam keadaan di atas kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Jangan seperti Syiah Rafidhah. Ada Syiah Rafidhah di Yaman sana yang kami saksikan, mungkin antum suatu ketika bisa ke sana bisa menyaksikan, itu mereka kalau buka puasa menunggu terbitnya atau munculnya bintang. Karena di sana itu jarang sekali mendung, jadi bintang itu mesti muncul. Paham ya? Nah, kalau bintang sudah muncul baru mereka buka puasa, baru mereka adzan. Namun kalau barakallahu fikum hafizakumullah, kita semuanya hendaknya patokan untuk seseorang berbuka puasa pada asalnya terbenamnya matahari. Adapun adzan itu hanya mengumandangkan, memberitahukan waktu sudah masuk. Namun tidak masalah kita menggunakan patokan adzan selama adzannya akurat dan terpercaya. Sebagaimana di dalam hadis banyak sekali mengenai hal tersebut. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu hatta tasma'u adzan ibni Ummi Maktum." Makanlah dan minumlah kalian sampai kalian mendengar adzannya ibni Ummi Maktum. Karena waktu itu Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, beliau adzan yang kedua, adzan subuh. Paham ya? Adapun Bilal waktu itu adzan malam, ya adzan pertama istilahnya gitu ya. Barakallahu fikum. Kita sandarkan dengan adzan tidak masalah selama adzan tersebut adzannya akurat. Adapun suara sirine yang antum dengar terkadang benging itu ya, suaranya keras itu belum dijadikan patokan. Jadi semata-mata bukan karena itu kita bukanya, namun karena adzan dikumandangkan atau karena kita lihat langsung terbenamnya matahari. Paham ya? Jadi kalau misalkan kita nunggu puasa, nunggu berbuka, upayakan dengar adzan, kita baru buka enggak masalah. Tapi kalau cuma mengandalkan suara sirine itu jangan. Barakallahu fikum, kita sandarannya jangan itu. Karena apa? Karena nanti kalau sandarannya itu seakan-akan kita nanti barakallahu fikum menghilangkan adzan dan juga terbenamnya matahari. Tapi nunggu suara adzan dikumandangkan baru antum berbuka. Paham ya? Buka puasa lebih afdalnya disegerakan. Sahur lebih afdalnya diakhirkan. Terutama yang sudah berkeluarga tentunya ya. Di rumah semuanya upayakan sudah siap semua malam tersebut, sehingga nanti kalau pagi harinya ketika mau sahur sudah tidak tergesa-gesa. Karena sebagian orang terkadang masaknya mendadak. Kalau masaknya mendadak ternyata belum masak, nasinya belum matang, lauknya belum ada, sudah adzan subuh, akhirnya enggak makan sahur. Padahal di dalam makan sahur ada apa? Ada barokah yang besar. Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada berkah. Ada berkah yang sangat besar. Di antaranya apa? Berkah kekuatan. Coba kalau antum enggak makan sahur, puasa kuat-kuat tapi pagi harinya, siang harinya sudah lemas, malas. Tapi kalau dia makan sahur walaupun ala kadarnya, walaupun dengan apa? Aswadain. Aswadain itu kurma dengan air, itu sudah Masya Allah. Paham ya? Ada sesuatu tenaga yang masuk di dalam badannya. Tapi kalau enggak sahur sama sekali, coba. Ya, kuat-kuat tapi badannya lain rasanya. Oleh karena itu jangan sampai terluputkan yang namanya makan sahur walaupun ala kadarnya secukupnya. Paham ya? Yang jelas yang kita harapkan adalah barakallahu fikum pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar cuplikan ringkas mengenai barakallahu fikum hafizakumullah. Semoga ibadah kita Ramadan mulai dari awal ini hingga akhir nanti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang kita harapkan dan itu yang kita inginkan. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah bacaan kita terhadap tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita berada pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-77, 71 dari surat Ali Imran, ya kan? Barakallahu fikum. Ayat yang ke-71 ini nanti menjelaskan mengenai bahwasannya gerak-gerik orang-orang ahlul kitab. Di ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, gerak-geriknya itu terbaca karena mereka memang sudah melakukan perbuatan yang jadi kebiasaan mereka, yaitu apa? Mentalbis antara al-haq dan al-batil. Jadi yang hak itu dipoles-poles sehingga nampak batil. Yang batil sama mereka dihias-hiasi sehingga nampaknya hak. Dan justru mereka juga menyembunyikan al-haq. Jadi al-haq itu benar, kebenaran itu sama mereka disembunyikan. Biar orang tidak mengetahuinya. Seperti itu adalah sunnatu ahli kitab, adalah jalannya sepak terjangnya ahli kitab. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita
seperti mereka. Walaupun kita bukan ahlu kitab, jangan sampai perbuatan kita seperti perbuatan mereka. Mentalbis yang hak itu seakan-akan nampak batil, atau yang batil nampak hak, atau justru sengaja menyembunyikan kebenaran. Sampaikan kebenaran walaupun pahit rasanya, walaupun banyak cobaan, banyak makian, cacian, gunjingan, bahkan terkadang mengarah kepada pengusiran. Paham ya? Yang namanya al-haq harus sampaikan sesuai dengan kadarnya, kemampuan masing-masing yang Allah Taala berikan kepada barakallahu fikum hamba-hambanya yang Allah Taala kehendaki. Oleh karena itu perlu diperhatikan sekali lagi, termasuk ritual gerak-geriknya orang ahli kitab, yaitu al-Yahud wa Nasara. Mereka adalah mentalbis, menyamarkan yang hak itu dengan kebatilan, dan kebatilan disamarkan dengan hak. Jangan sampai kita lupa memperbanyak doa yang sering diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Paham ya? Barakallahu fikum. Yang belum menghafal nanti dihafal, itu doanya pendek, nanti bisa dituliskan nama Akhfajri nanti kalau yang belum hafal. Doanya itu karena sering muncul. Paham ya? Dan upayakan kita memiliki banyak doa. Jadi kalau kita banyak hafalan doa itu, kalau pas waktunya berdoa banyak doa yang kita baca. Paham ya? Di samping Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Itu tadi doa juga bagus tadi. Allahumma arinal haqqqa haqqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu nanti barakallahu fikum upayakan dihafal. Antum sudah hafal? Nanti dihafal ya. Ayo, antum belum hafal juga kan? Sudah? Coba. Nanti dihafal dulu, paham ya? Nanti dihafal dulu ya. Dihafal dulu, nanti kalau sempat dituliskan ya. Ayo, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Allah Ta'ala berfirman. Nanti aja, perhatikan baik-baik. Ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wal Nasara. Ahsant. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian menyamarkan al-haq dengan kebatilan? Wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Dan kenapa kalian menyembunyikan al-haq dalam keadaan kalian mengetahui? Jadi yang namanya al-haq itu jangan disembunyikan, tampakkan. Walaupun banyak orang yang musuhi, enggak masalah. Jangan sampai kita dimusuhi di hadapan Allah Ta'ala. Kalau cuma dimusuhi di hadapan manusia itu wajar, karena masih sama-sama manusia. Tapi kalau kita dimusuhi di hadapan Allah Ta'ala bagaimana? Jangan sampai. Kalau kita cuma asing di hadapan mata manusia itu enggak masalah. Tapi jangan sampai kita asing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena justru pemegang kebenaran, pemegang al-haq itulah yang benar-benar masih asing di barakallahu fikum di hadapan banyak manusia. Karena kebanyakan manusia, kebanyakannya, mayoritasnya mereka mengikuti hawa nafsu. Atau dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan yang enggak benar. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, pemegang al-haq, pemegang kebenaran itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Banyak cobaan, ujian, cacian, makian, halangan, rintangan. Seperti itu, apalagi di akhir zaman. Akhir zaman yang sekarang kita berada di dalamnya, yang penuh dengan fitnah. Api fitnah berkobar di mana-mana. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya semacam tameng untuk menjaga diri, bahaya. Rasulullah telah bersabda dalam hadis yang sahih, rawahu Tirmidzi, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabid 'alal jamri. Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman yang mana apabila manusia di zaman tersebut berpegang teguh di atas agamanya di hadapan manusia yang sangat banyak tersebut, bagaikan orang yang menggenggam bara api, panas, butuh perjuangan, butuh pengorbanan dan butuh kesabaran. Barakallahu fikum. Karena kalau berjuang, berkorban tanpa kesabaran enggak akan terwujudkan. Karena kesabaran ini kunci. Dia berjuang butuh kesabaran, berkorban butuh kesabaran. Barakallahu fikum. Namun untuk mewujudkan kesabaran itu sendiri butuh pengorbanan dan perjuangan. Jadi tidak bisa terlepaskan ya. Antum mau bersabar, ya harus berkorban dan harus berjuang untuk mewujudkan kesabaran tersebut. Barakallahu fikum.
wa hafizakumullah. Oleh karena itu, sunnatu ahli kitab, jalannya ahli kitab atau ajarannya ahli kitab atau ritualnya ahli kitab, mereka senantiasa mentalbis, menyamarkan al-haq dengan kebatilan dan menyembunyikan al-haq. Sampaikan al-haq. Walaupun resikonya, barakallahu fikum hafizakumullah, terkadang mengenai diri kita. Itu konsekuensinya, barakallahu fikum. Sampaikan al-haq sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan situasi, kondisi dan tempatnya. Untuk menyampaikan tetap kita sampaikan sesuai dengan kemampuan yang Allah Taala berikan kepada kita. Jangan sampai kita menyampaikan al-haq takut kalau ditinggal temannya, takut kalau temannya menjauh dari dia. Jangan. Itu semuanya keliru. Paham ya? Walaupun saudara kita, teman kita, kalau dia itu benar di atas al-haq, dia ketika disampaikan al-haq, dia senang. Bukan malah menjauh. Wah, dikit-dikit ngeritik, dikit-dikit ngasih nasihat. Justru kita ini yang butuh nasihat, butuh kritikan. Senang kalau ada orang yang nasihati. Senang kalau ada orang yang masukkan kritikan yang membangun, saran yang baik, harus senang. Paham ya? Itu menunjukkan jiwa yang besar. Tapi kalau barakallahu fikum dia benci dengan nasihat, benci dengan masukan, benci dengan arahan, itu berarti tanda barakallahu fikum seseorang tersebut tidak dikehendaki padanya kebaikan. Oleh karena itu agama Islam ini secara globalnya dibangun di atas apa? Nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kemudian Rasulullah ditanya, "Qulna liman?" Kami pun berkata, "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Di akhir hadis Rasulullah mengatakan, "Wa li'ammatil muslimina, wa li'aimmatil muslimin wa 'ammatihim." Nasihat untuk segenap para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang umum di antara mereka. Maksudnya apa? Seluruh manusia. Nasihat. Jadi agama ini benar-benar nasihat. Nasihat untuk sholat, nasihat. Nasihat untuk puasa, nasihat. Nasihat untuk zakat, nasihat. Paham ya? Nasihat untuk mencari ilmu, nasihat semuanya. Nasihat untuk beribadah, nasihat. Paham ya? Oleh karena itu kalau kita sudah benci nasihat, berarti tanda barakallahu fikum tidak diberikan kepadanya kebaikan. Wal a'yadu billah. Qala al-mufassiruna sabahumullah, ya ahlat Taurati wal Injil, lima takhlituna al-haqqa fi kutubikum bima haraftumuhu wa katabtumuhu minal batil da'idikum. Wahai ahli Taurat, wahai orang-orang yang telah diturunkan kepadanya Taurat dan Injil, kenapa kalian mencampur baurkan kebenaran di kitab-kitab kalian dengan sesuatu yang kalian sudah mengubahnya dan telah menulisnya dengan kebatilan dengan tangan-tangan kalian sendiri? Wa tukhfuna ma fihi min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kalian justru menyembunyikan apa-apa yang berada di dalam keduanya, dalam Taurat dan Injil, berupa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka enggak mau menampakkan barakallahu fikum di hadapan kaum mereka karena khawatir kalau seandainya kaum mereka itu mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna dinahu huwal haq, dan bahwasanya agama Rasulullah SAW adalah agama yang benar. Wa antum ta'lamuna dzalik, dan kalian dalam keadaan mengetahui hal tersebut. Jadi jangan sampai kita barakallahu fikum secara tidak langsung atau secara tidak sadar mengikuti langkah-langkah orang Yahud, menyembunyikan al-haq, menyamarkan al-haq dengan kebatilan. Jangan, sampaikan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Seperti itu. Walaupun resikonya terkadang saudara kita benci, terkadang saudara kita menjauh, itu enggak masalah. Tapi ingat baik-baik ya kuncinya, jangan sampai kita dijauhi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru jauh dari rahmat Allah taala, jauh dari pandangan manusia, jauh dari barakallahu fikum teman saudara kita misalkan, itu justru lebih kita sukai daripada jauh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada barakallahu fikum hafizakumullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diperhatikan, bagaimana caranya biar manusia suka dengan kita? Bagaimana caranya manusia biar senang dengan kita? Caranya kita merasa zuhud terhadap apa yang ada pada diri manusia, tidak minta-minta, tidak berbuat perkara-perkara yang tidak baik atau yang semisalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu enggak tamak, enggak rakus, enggak di benaknya itu dunia terus, tapi secukupnya.
niscaya Allah Ta'ala akan mencintaimu. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada pada manusia, enggak minta-minta. Nah, barakallahu fikum, walaupun makanan upayakan, hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum, enggak usah minta-minta. Ada ya dimakan. Kalau enggak ada, sabar. Paham ya? Minta-minta itu sangat tercela. Karena minta dikit dong jajannya, sama saja. Paham ya? Jangan dibiasakan kayak gitu. Kalau bisa beri. Tapi kalau enggak bisa beri, ya diam kalau enggak dikasih. Jangan ngelirik-ngelirik gini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau dikasih ya alhamdulillah, diterima, namanya pemberian. Yang penting enggak minta dan tidak berangan-angan untuk dikasih. Paham ya? Nah, kalau menerima pemberian enggak masalah. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih mengenai kisahnya Umar bin Khattab. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan sebuah pemberian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah, na'am barakallahu fikum, ketika memberikan pemberian, Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikanlah pemberian tersebut kepada orang yang lebih berhak daripada aku." Apa kata Rasulullah? "Ya Umar, wahai Umar, kalau seandainya datang kepadamu dengan sebuah pemberian tanpa kamu minta-minta dan tanpa kamu mengharapkan pemberian itu dari manusia, ambillah. Jadikanlah itu hartamu atau kamu sedekahkan." Perhatikan baik-baik. Atau kamu sedekahkan. Maksudnya kalau kamu sudah cukup, dikasih tadi sudah antum ambil. Nah, karena sudah cukup disedekahkan ke orang lain enggak masalah, tapi diambil dulu. Paham ya? Diambil dulu. Itu enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau minta-minta jangan. Jangan ya. Hati-hati barakallahu fikum. Izhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Nah, zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya apa? Manusia akan mencintaimu. Tapi kalau antum suka minta-minta, nah barakallahu fikum, baik itu minta makanan, minta uang atau minta yang semisalnya, itu justru merendahkan diri antum sendiri. Paham ya? Jangan sampai kita barakallahu fikum hafizakumullah, naam suatu ketika nanti sudah tumbuh besar, berkeluarga, punya dakwah, minta-minta itu jangan. Nabi Daud alaihissalam dinukilkan dalam sebuah hadis yang sahih, dahulu beliau, naam barakallahu fikum, itu makan dari hasil karya jerih payah tangan beliau sendiri. Nabi Daud alaihissalam. Nah, kita yang bukan nabi tentunya jangan malah mengemis minta-minta, jangan. Bekerja. Paham ya? Adapun antum barakallahu fikum hafizakumullah yang masih belajar posisinya, keluarga masih mendukung, masih ngasih kesempatan untuk belajar, itu kesempatan yang sangat berharga. Bisa dikatakan kesempatan yang emas. Paham ya? Nah, tidak bisa diperjualbelikan. Paham ya? Oleh karena itu disyukuri, semangat. Paham ya? Untuk masalah nanti bekerja barakallahu fikum, antum percaya saja. Antum enggak punya ijazah, enggak punya rapot misalkan, bisa kerja asalkan mau bergerak, jualan tempe, jualan tahu, jualan minyak wangi, jualan ayam, jualan madu, butuh ijazah enggak kira-kira? Enggak butuh ya? Nah, tapi jalan insyaallah, yang penting mau bergerak. Paham ya? Jadi enggak perlu khawatir, wah ana enggak punya ijazah ini. Rapot aja enggak punya, sejak kecil ana ngaji terus. Ya bagus. Misalkan contohnya seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai pikiran kita lain-lain. Kerjaan itu gampang barakallahu fikum. Yang penting mau gerak itu gampang. Tapi ingat, gerak dan merasa cukup dengan yang dia dapatkan. Paham ya? Tapi kalau dia enggak merasa cukup, kurang terus, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Nanti banyak perkara-perkara akhirat yang terbengkalai. Tapi kalau dia bisa bergerak dan bisa menyempatkan waktunya sesaat untuk mengisi hatinya dengan al-iman, dengan Al-Quran wa sunnah, itu berarti dia bagus. Maksudnya ya, itu ingat baik-baik itu. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Jangan sampai kita semuanya, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, buta terhadap al-haq, tidak mengetahui al-haq. Tapi upayakan semaksimal mungkin mencari dan juga mengilmui, kemudian mengamalkan dan mendakwahkan serta bersabar di atas dakwah tersebut. Na'am. Ikhwani fi din azdani wa zakumullah, kita ambil satu lagi mengenai gerak-geriknya ahlul kitab. Ahlul kitab siapa tadi? Al-Yahud wan Nasara. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar, wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un." Dan berkata sekelompok dari kalangan ahlul kitab, berimanlah kalian dengan orang yang diturunkan kepadanya, diturunkan atas orang-orang yang mereka beriman, tapi sebagian siang saja berimannya. Bayangkan, enggak mau memerintahkan seluruhnya siang dan malam beriman, itu enggak mau. Memerintahkan agar mengikuti orang-orang yang berimannya hanya di siang hari aja. Nah, kemudian dan kufurlah kalian sisa daripada hari tersebut. Jadi berimannya siang saja. Nah, ya, maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum hafizakumullah,
Maksudnya, mereka itu ingin bikin apa? Tashkik. Bedakan syak dan tashkik ya. Syak itu ragu, kalau tashkik membikin ragu. Jadi orang sudah berada di atas kebenaran, sama mereka dibikin tashkik, dibikin ragu. Biar dia tuh ragu sebenarnya kami ini di atas kebenaran atau tidak gitu. Hati-hati ya. Nah ini. Jadi orang-orang ahlu kitab sekelompok dari kalangan mereka, seperti itu. Bergaya mengatakan berimanlah kalian, tapi sebagian hari saja. Separuhnya saja. Sisanya kufurlah kalian. La'allahum yarji'un. Semoga mereka mau kembali kepada agamanya. Maksudnya menurut mereka itu ingin dikembalikan kepada agama Yahud itu loh. Agamanya mereka. Paham ya? Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun astabahumullah wa qalat jama'atun min ahli kitab minal yahud, ya kan? Berkata sekelompok dari kalangan ahli kitab, yaitu dari kalangan Yahud, saddiqu billadzi unzila 'alal ladzina amanu awalan nahar waqfuru akhirahu. Benarkanlah. Barakallahu fikum dengan apa yang telah diturunkan terhadap orang-orang yang mereka beriman tapi awal nahar, yaitu di awal siang saja. Waqfuru akhirahu, dan sisa hari yang ada kufurlah kalian. La'allahum yatashakkakuna fi dinihim. Semoga mereka merasa barakallahu fikum menjadi ragu terhadap agama mereka, wa yarji'una anhu, akhirnya mereka keluar dari agama mereka. Maksudnya ini tujuannya orang-orang ahli kitab ini membisi-bisi orang-orang yang beriman agar mereka itu ragu dengan agama mereka. Sehingga mereka nanti keluar dari agama mereka dan murtad menjadi agama orang Yahud. Seperti itu. Kita tutup yang terakhir karena ada keterkaitannya. Afwan ya, yang terakhir ini karena ada keterkaitannya. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah an yu'ta ahadum misla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum hafizakumullah. Perhatikan dalam ayat yang ke-73 ini, wala tu'minu, dan jangan kalian beriman illa liman tabi'a dinakum, kecuali pada orang yang mengikuti agama kalian. Bayangkan. Jadi orang-orang Yahud mengatakan kalian jangan beriman kecuali dengan orang yang mengikuti agama kalian. Jadi kalau beriman dengan Rasulullah enggak boleh gitu ya. Seperti itu. Qul, katakanlah innal huda hudallah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk milik Allah. An yu'ta ahadum misla ma utitum. Barakallahu fikum, yaitu yang didatangkan kepada seseorang seperti apa yang telah didatangkan kepada kalian. Au yuhajjukum 'inda rabbikum, atau tujuannya mereka ingin menghujah kalian. Ingin berdebat kalian di sisi Rabb kalian. Maksudnya barakallahu fikum hafizakumullah. Maksudnya orang-orang Yahud mereka mengatakan jangan kalian beriman kecuali hanya bersama orang-orang yang mengikuti kalian. Diperintahkan untuk mengatakan sesungguhnya petunjuk dan taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Akhirnya mereka mengatakan apa? Orang-orang Yahud mengatakan lagi, jangan kalian menampakkan apa yang ada pada diri kalian. Kenapa tujuannya? Karena khawatirnya nanti orang-orang muslimin tahu ilmunya. Sehingga nanti kalau tahu ilmunya akan menyamai kalian dalam sisi memiliki ilmu. Kan orang Yahud terkenal punya ilmu kan? Orang Yahud terkenal punya ilmu, cuman enggak mau beramal dengan ilmunya. Paham ya? Jadi mereka mengatakan jangan ditampakkan. Jangan ditampakkan kebenaran yang ada pada kalian wahai orang-orang Yahud. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau orang-orang muslimin tahu, mereka akan mempelajari ilmu tersebut dan akan menyamai ilmu kalian. Akhirnya mereka nanti menjadi yang lebih afdal itu loh. Akhirnya kaum muslimin menjadi yang lebih afdal, lebih unggul. Jangan. Seperti itu. Padahal yang namanya ilmu dan kebenaran seharusnya ditampakkan. Enggak disembunyikan. Kita lihat nanti tafsirannya. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Katakanlah sesungguhnya keutamaan itu hanya di tangan Allah, yang Allah telah berikan kepada siapapun yang Allah telah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki keutamaan yang agung. Keutamaan yang luas. Barakallahu fikum, zat yang Maha mengetahui dan juga memiliki barakallahu fikum hafizakumullah keutamaan yang sangat luas. Qala al-mufassirun asabahumullah wa la tusaddiqu tasdiqan sahihan illa liman tabi'a dinakum fakana yahudiyan. Ya kan? Jangan kalian membenarkan dengan pembenaran yang benar. Jangan kalian membenarkan dengan barakallahu fikum pembenaran yang sahih kecuali kepada orang yang dia mengikuti agama kalian. Akhirnya dia nanti mengikuti jadi orang Yahudi. Maksudnya itu jangan kalian membiarkan, jangan kalian membenarkan
dengan pembenaran yang sahih kecuali kepada orang Yahudi, intinya gitu. Nah, intinya gitu ya. Akhirnya kullahum ayyuhar rasul, katakanlah kepada mereka wahai rasul, innal huda wat taufiq hudallah wa taufiquhu lil iman sahih. Katakanlah sesungguhnya petunjuk dan taufik itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dengan iman yang benar. Wa qalu, akhirnya mereka, siapa mereka ini? Orang-orang Yahud mengatakan la tudhiru ma 'indakum minal ilmi lil muslimin fayata'allamuhu minkum fayusawwukum fil ilmi bihi. Ini perhatikan, ini liciknya mereka. Wahai orang-orang Yahud, kalian jangan menampakkan apa yang ada pada sisi kalian berupa ilmu kepada kaum muslimin, jangan ditampakkan. Kenapa? Niscaya mereka nanti akan mempelajari ilmu tersebut dari kalian dan akan menyamai kalian di dalam masalah ilmu. Akhirnya wa takunu lahumul afdaliyah alaikum. Akhirnya mereka lebih afdal daripada kalian. Ini takut mereka. Takut kalau kaum muslimin itu mengetahui kebenaran kemudian menyaingi mereka itu loh. Nah, mereka takut tersaingi. Padahal apa yang namanya ilmu enggak seperti itu ya. Kita semuanya ketika mengajarkan ilmu, semua ilmu yang ana miliki misalkan afan ya, ana sampaikan semuanya, ana enggak takut. Nanti suatu ketika antum mungkin lebih berilmu bisa. Paham ya? Tapi bukan ilmu ditimbun karena sudah ustaz kemudian ilmunya dikeluarkan sedikit-sedikit gitu. Yang lainnya disembunyikan, enggak. Semuanya keluarkan semampunya. Paham ya? Perkara nanti muridnya itu jadi lebih pinter, itu enggak masalah. Enggak masalah kan? Masalah enggak Pak Jani? Enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah. Jadi semuanya keluarkan semampunya. Nah, karena terkadang seperti itu. Terkadang santri atau murid suatu ketika karena dia semangat belajarnya itu lebih unggul daripada gurunya, itu ada. Banyak seperti itu ya. Banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Bahkan nanti santrinya muridnya itu bisa dikatakan lebih ilmunya daripada gurunya. Karena apa? Karena yang namanya ilmu itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya tidak diberikan kecuali sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu ada yang berilmu lagi. Oleh karena itu jangan sampai kita menyombongkan keilmuan yang kita miliki. Setahun, 2 tahun belum cukup. 3 tahun cukup enggak? Enggak cukup. 4 tahun? Enggak cukup juga. 5 tahun? Enggak cukup. Sampai meninggal dunia. Paham ya? Nah, sebagaimana ungkapan dengan semakna yang dinukilkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, talabul ilmi minal mahbarah ilal maqbarah. Mencari ilmu itu mulai dari mahbarah, itu tinta yang dialirkan untuk mencatat ilmu tersebut sampai ke liang lahat, sampai meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Lah mencari ilmu ibadah atau bukan? Nah, yang sampai mati. Paham ya? Sampai mati ya insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, sampai mati kita semuanya. Nah, barakallahu fikum bukan berarti ketika sudah ngajar kemudian enggak belajar, masih belajar lagi. Karena terkadang harus memperhatikan, melihat dalilnya, murajaah ulang, itu kan belajar juga. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, suatu ketika nanti apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki kalian menjadi seorang dai, mengajarkan ilmu, jangan pelit dengan ilmunya. Sampaikan sesuai dengan kemampuannya. Paham ya? Nah, jangan wah nanti kalau tak sampaikan semuanya, ana khawatir nanti santrinya ngunggulin. Enggak masalah. Santai aja. Paham ya? Karena ilmu kita kan enggak diperjualbelikan. Paham ya? Disedekahkan, dizakatkan. Kalau seandainya ilmu itu ada zakatnya, niscaya apa? Zakatnya ilmu yang mengajarkan itu. Sebagaimana ungkapan sebagian para ulama, zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu itu apa? Ta'limuhu, mengajarkannya. Kalau seandainya ilmu itu ada zakatnya, zakatnya yang mengajarkan tadi itu. Bukan malah menyembunyikan. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Kita lihat, au an yattakhiduhu hujjatan 'inda rabbikum yaghlibunakum biha, atau nanti khawatir kaum muslimin menjadikan ilmu tersebut hujjah di sisi Rabb kalian, akhirnya kaum muslimin mengalahkan kalian. Kekhawatiran demi kekhawatiran orang-orang Yahud, khawatir. Qul lahum ayyuhar rasul, katakanlah kepada mereka wahai rasul, innal fadla wal 'ata'a wal umura kullaha biyadillah wa tahta tasarrufihi. Katakanlah kepada mereka wahai rasul, sesungguhnya keutamaan dan pemberian dan semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengawasan dan pengaturan Allah taala. Yu'tiha man yasha mimman amana bihi wa bi rasulih. Yang Allah taala akan berikan kepada siapa pun yang Allah taala kehendaki dari kalangan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah taala zat yang maha luas dan maha mengetahui. Yasa'u bi ilmihi wa 'ata'ihi jami'u makhluqatihi.
yang akan apa? Mencakup, menyeluruh kepada seluruh makhluknya, ilmunya, pengawasannya dan pemberiannya. Mimman yastahiqu nam fadlahu wa ni'amahu. Dari kalangan orang-orang yang apa? Na barakallahu fi mimman yastahiqu fadluhu wa na'imuhu wa ni'amuhu. Dari kalangan orang-orang yang berhak mendapatkan apa? Fadlahu atau fadluhu? Nah, mimman yastahiqu fadlahu wa ni'amahu. Bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan keutamaannya dan juga nikmat-nikmatnya. Ini semuanya menunjukkan bahwasannya barakallahu fikum hafizakumullah, orang-orang Yahud, ahlul kitab secara global mereka itu barakallahu fikum hafizakumullah pandai di dalam menyembunyikan al-haq dan juga pandai di dalam mentalbis, menyamakan yang hak dengan kebatilan, yang batil dengan al-haq. Semoga kita semuanya terjaga dari penyakit yang sangat berbahaya tersebut. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa menegakkan al-haq dan menyampaikan al-haq walaupun pahit rasanya, karena yang jadikan sumber, yang jadikan rujukan kita semuanya adalah Al-Qur'an Sunnah, bukan semata-mata akal dan hawa nafsu, bukan semata-mata perasaan per individu, namun Al-Qur'an was sunnah. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.